wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara Prima dengan NIM 2025-42010. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi turunan dan gradien fungsi dua variabel beserta contoh penerapannya dalam konteks industri. Dalam matematika, turunan digunakan untuk melihat laju perubahan suatu fungsi. Karena fungsi hanya memiliki satu variabel, konsep turunan masih relatif sederhana. Namun, dalam dunia nyata, terutama di bidang industri dan ekonomi, banyak permasalahan yang melibatkan lebih dari satu variabel, sehingga diperlukan konsep turunan parsial dan gradien. Nah, di sini kita masuk ke pengertian turunan dan gradien. Turunan merupakan laju perubahan satu fungsi terhadap variabel tertentu. Misalnya, jika kita memiliki fungsi f(x), maka turunannya dituliskan sebagai f aksen x sama dengan dy per dx. Contoh sederhananya, jika f(x) sama dengan x kuadrat, maka f aksen x sama dengan 2x. Artinya, pada saat x sama dengan 3, kemiringan garis singgung fungsi tersebut adalah 6. Konsep ini menjadi dasar sebelum kita masuk ke turunan pada fungsi dua variabel. Yang kedua ada gradien. Gradien adalah vektor yang berisi semua turunan parsial dari suatu fungsi banyak variabel. Untuk fungsi dua variabel f(x,y), gradien dinyatakan sebagai gradien f(x,y) sama dengan df per dx, df per dy. Maknanya adalah komponen pertama df per dx ini menunjukkan laju perubahan fungsi terhadap x, sedangkan komponen kedua df per dy menunjukkan laju perubahan fungsi terhadap y. Nah, gradien sangat penting karena menunjukkan arah dan besarnya perubahan paling cepat pada suatu fungsi. Kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal pertama, kita membahas fungsi keuntungan perusahaan yang memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Pada keuntungannya dinyatakan sebagai f(x,y) sama dengan 8x kuadrat y ditambah 5x kuadrat, di mana x menyatakan jumlah produk A dan y menyatakan jumlah produk B. Fungsi ini menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan dipengaruhi secara bersamaan oleh jumlah produksi barang A dan barang B. Langkah pertama adalah menentukan gradien, yaitu vektor yang terdiri dari turunan parsial terhadap x dan terhadap y. Pertama, kita turunkan fungsi terhadap x. Pada proses ini, y dianggap sebagai konstanta. Hasilnya adalah df per dx sama dengan 16xy tambah 5y kuadrat. Artinya, turunan ini menunjukkan seberapa besar perubahan keuntungan jika jumlah produk A ditambah, sementara jumlah produk B tetap. Selanjutnya, kita turunkan fungsi terhadap y dengan menganggap x sebagai konstanta. Hasilnya adalah df per dy sama dengan 8x kuadrat ditambah 10xy. Ini menunjukkan perubahan keuntungan jika jumlah produk B ditambah, sementara jumlah produk A tetap. Dari kedua turunan parsial tersebut, kita peroleh gradien fungsi keuntungan gradien f(x,y) sama dengan 16xy ditambah 5y kuadrat, 8x kuadrat ditambah 10xy. Selanjutnya, kita hitung gradien pada titik 1 dan 2. Titik ini berarti perusahaan memproduksi 1 unit barang A dan 2 unit barang B. Nilai df per dx pada titik tersebut adalah 52 dan nilai df per dy adalah 28. Sehingga gradiennya menjadi gradien f1 dan 2 adalah 52 dan 28. Nilai gradien 52 dan 28 memiliki arti yang sangat penting. Angka 52 berarti jika perusahaan menambah sedikit produk barang A dengan jumlah barang B tetap, maka keuntungan akan meningkat sebesar 52 satuan. Sedangkan angka 28 berarti jika perusahaan menambah sedikit produksi barang B dengan jumlah barang A tetap, maka keuntungannya hanya meningkat sebesar 28 satuan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa di sekitar titik produksi 1 dan 2, keuntungan lebih sensitif terhadap perubahan produksi barang A dibandingkan barang B. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin meningkatkan keuntungan, maka langkah yang paling efektif adalah memprioritaskan peningkatan produksi barang A. Selanjutnya, ada contoh soal kedua. Pada contoh soal kedua, kita menganalisis fungsi biaya produksi suatu pabrik.
Fungsi biaya dinyatakan sebagai CXY sama dengan 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 4XY. Dengan X adalah jumlah tenaga kerja dan Y adalah jumlah bahan baku. Fungsi ini menunjukkan bahwa biaya dipengaruhi oleh tenaga kerja, bahan baku, serta interaksi keduanya. Nah, langkah pertama tentu saja kita menentukan gradiennya dulu. Turunan parsial terhadap X menghasilkan DC per DX sama dengan 6X tambah 4Y. Ini menunjukkan kenaikan biaya akibat penambahan tenaga kerja saat bahan baku tetap. Turunan parsial terhadap Y menghasilkan DC per DY sama dengan 4Y tambah 4X. Ini menunjukkan kenaikan biaya akibat penambahan bahan baku saat tenaga kerja tetap. Maka, gradien biayanya adalah gradien CXY sama dengan 6X tambah 4Y, 4Y tambah 4X. Selanjutnya kita menghitung gradien di titik 3 dan 2. Pada titik 3 dan 2 diperoleh nilai gradien 26 dan 20. Artinya, pada kondisi tersebut, perubahan biaya dapat dianalisis secara kuantitatif. Interpretasi dalam konteks industri, nilai 26 menunjukkan bahwa biaya naik 26 satuan jika tenaga kerja ditambah sedikit, sedangkan nilai 20 menunjukkan bahwa biaya naik 20 satuan jika bahan baku ditambah sedikit. Hal ini berarti biaya lebih sensitif terhadap penambahan tenaga kerja dibandingkan bahan baku. Maka, jika perusahaan ingin mengendalikan biaya, langkah yang paling efektif adalah mengontrol jumlah tenaga kerja terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu soal terakhir. Pada contoh ketiga, kita membahas efisiensi proses produksi. Fungsi efisiensi dinyatakan sebagai EXY sama dengan 4X pangkat 3Y ditambah 2XY pangkat 2. Dengan X adalah kecepatan mesin dan Y adalah ukuran batch produksi. Langkah pertama, kita menentukan gradien EXY. Turunan parsial terhadap X menunjukkan pengaruh perubahan kecepatan mesin terhadap efisiensi. Turunan parsial terhadap Y menunjukkan pengaruh perubahan ukuran batch terhadap efisiensi. Dari perhitungan, gradiennya adalah gradien EXY sama dengan 12X kuadrat Y tambah 2Y kuadrat, 4X pangkat 3 tambah 4XY. Nah, langkah kedua, kita menghitung gradien di titik 1 dan 1. Pada titik 1 dan 1 diperoleh gradien 14 dan 8. Interpretasi dalam konteks industri, angka 14 berarti efisiensi meningkat cukup besar jika kecepatan mesin dinaikkan sedikit. Angka 8 berarti efisiensi juga meningkat ketika ukuran batch dinaikkan, tetapi tidak sebesar pengaruh kecepatan mesin. Ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi lebih efektif dilakukan dengan menaikkan kecepatan mesin dibandingkan memperbesar ukuran batch produksi. Sebagai kesimpulan, gradien pada fungsi dua variabel memberikan informasi penting tentang variabel mana yang paling mempengaruhi keuntungan, faktor apa saja yang paling sensitif terhadap biaya, serta strategi terbaik untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dengan memahami gradien, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis perhitungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.